Kenapa? Ya, apakah tidak merasa kaget? Apakah lainnya nyaman? Karena walaupun secara lahir namanya di neraka, tapi secara batin adalah malaikat Allah. Sehingga tidak merasa kaget. Kalau ada perintah awat berdiri diwujudi hijab. Tadi Pak Fikir ya memang betul-betul jaminan dari Rasulullah ketika seorang hamba itu aktif betul-betul istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Nabi memberi jaminan dalam satu hadis Rasulullah SAW itu hati ini taatlah kepadamu ketika engkau abdi analladzi aqulu syai'un fayakun. Hati ini ketika engkau betul-betul taat kepada Allah, aj'aluka taqulu syai'un fayakun. Betul Sabtu pagi Rabu. Apa yang dia katakan pasti terjadi. Tadi mau gue ya mono-mono luar biasa seperti itu. Ucapannya wali liwat. Karena Nabi memberi jaminan abdi analladzi aqulu syai'un fayakun. Abdi analladzi aqulu syai'un fayakun. Pati ini aj'aluka taqulu syai'un fayakun. Itu tambah dari saya. Monggo baca. Tadi ada kalimat sadaran ya. Jaga. Jalanan rohani dan pengalaman antara yang yang dialami para pelaku jadi ada rasa-rasa yang hadir mungkin ada rasa gatal dan macam-macam proses genus dalam DNA menselaraskan dan menetralkan dari unsur-unsur duniawi di dalam tubuh ini akan dimasukkan ketika kita mengkonsumsi berbagai macam makanan maka ada DNA dari makanan yang masuk dari situ ada genus DNA dari setiap diselaraskan sesuai dengan kodrat ilahi. Itu terproses terus. Puncaknya adalah tubuh ini secara otomatis itu ketika ada ajakan-ajakan untuk melakukan kemaksiatan secara otomatis itu mencegah dengan sendiri. Di antara fadilah ketika orang kemudian merasakan aneka rasa yang kalau dirasakan menyakitkan.
ada yang mengatakan ini peleburan, tapi juga ada yang mengatakan proses DNA dalam tubuh. Nah, ketika tubuh ini sudah membaik, maka secara otomatis tubuh ini kalau diajak masak nggak mau. Bisa jadi kalau ada niatan masak jadi ngatur atau banyak banyak kemungkinan pada dasarnya tubuh ini menolak antara manfaat. Maka kalau sudah terbiasa dengan hari-hari melanggengkan istiqomahkan, Allah akan semakin, kalau belum pernah mendengar coba dirasakan. Kita nggak faktor-faktor seperti itu. Kita tubuh sudah tidak terbiasa merasakan uh, rasa-rasa yang tadi. Ketika sudah hilang, ada adalah ketenangan bahwa tidak ada ajakan-ajakan, apakah dari otak atau ajakan dari orang lain, ini merespon dengan menolak. Kemudian yang berikutnya, di antara pengalaman rohani orang yang melakukan ada 7 nafsu yang harus dipelajari. Nah, setiap tahapan ini ada reaksinya yang berbeda. Nah, ini barangkali yang selama ini Wirid pikir mengalami, coba nanti, aku pernah mengalami singkaya. Misalnya, ketika zikir itu menembus nafsu lawamah, biasanya akan terjadi rasa mual pada lambung. Dan sampai nafsu lawamah yang ditundukkan. Ini pertanda bahwasanya hijab batin yang berasal dari nafsu lawamah itu sudah dibersihkan. Masuk suaramu. Kemudian ketika masuk dalam nafsu ammarah, biasanya hati akan terasa hangat. Ini pertanda nafsu ammarah juga sedang. Kemudian nafsu mulhimah, biasanya akan muncul rekaman kesalahan-kesalahan masa lalu. Tiba-tiba muncul kenangan-kenangan masa lalu. Dan biasanya kita akhirnya izin diri. Enggak ya, Pak. Kalau terkendak nafsu mulhimah ini mau ditundukkan, rekaman masa lalu. Bocoran. Kemudian kalau ini ketika proses nafsu mutmainnah, biasanya rasa dalam hati menjadi dingin dan sejuk. Inilah yang dinamakan ma'ul hayah. Saatnya ma'ul hayah. Ternyata disumber dari alkohol. Kemudian ketika sudah nafsu radiyah,
biasanya akan timbul rasa ridho pada nafsunya dalam mengistatkan Allah sebagai Rabb. Jadi kalau sudah nafsu ridho ini adanya tuh di suasana hati kita tuh plong langsung ridho kalau apa yang terjadi ridho. Nah, surganya orang yang sudah di tahapan ini akan dalam neraka Ya. ridho itu bisa menghilangkan atau merubah logika alam. Sunnatullah itu bisa berubah. Rasanya memang nak bisa wong liya itu misalnya lagi diuji dengan musibah mobil hilang misalnya, tapi ketika sudah menterbiasa sifat apa nafsu radiyah itu sudah dengan baik, harap mobil hilang harap apa anaknya loro ora kalau harus harap sawah gaji harap kolamnya terganti harap pokoknya semacam-macam kan makanya rasanya ketika sudah sampai Surabaya itu kalau dulu ngerjanya bahkan orang dimasukkan ke dalam kalau hatinya panasnya api. Prakteknya adalah ketika musibah berbagai macam musibah itu kan neraka dunia apapun bentuknya neraka dunia kalau hatinya sudah ridho kalau Allah tantangi dengan ikhlas beda sama sabar. Ikhlas sama sabar ini beda tingkatan. Ridho itu kan salah ilmu halik arok suka kalau pas lagi jadi kayak suka yang mana kan beruntung terpaksa tapi suka yang mana walaupun sering kali prosesnya lewat Terus nafsu mardiyah kalau tadi kan itu dari diri kita. Kalau mardiyah itu hati sudah merasakan apapun yang Allah datangkan berarti Allah meridhoi aku dengan iya. Jadi suasananya hati ya sama-sama yang ada tuh lapang, ayam, tentrem. Tapi di sini tingkatannya bukan lagi aku yang ridho, Allah yang ridho. Saya pernah pada suatu saat di Al-Junaid itu ditanya Al-Junaid ditanya pada apakah ridho Allah bisa didapat? Itu di Al-Junaid menjawab bisa. Apa? Ya ketika saya ridho, kita senang dengan apa ketentuan Allah, maka itu bukti bahwa Allah ridho dengan kita. Bila kita istilah serius antara tanda bukti bahwa Allah ridho kepada kita ketika kita melakukan sesuatu atau mensikapi sesuatu dengan ridho, maka itu bukti Allah ridho kepada kita. Makanya radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Seperti itu. Iya. Nah biasanya bukan biasanya kalau melihat data ini tadi berarti mulai dari tingkatan kelima itu ternyata lebih banyak kerasa. Jadi lebih banyak kerasa yang dominan ketika baik itu lagi wirid maupun dalam di luar amsolatim fi sholat. Moga dengan derek berbagi
Ya. Terus kalau ini deteksi dari sisi warna. Nah, kalau Mbak Wawan kan warna dari sisi energi, energi. Tapi kalau dari sisi tarbiyah ruhaniah yang berkaitan dengan lapisan nafsu-nafsu tadi, nafsu ammarah biasanya yang muncul itu warna merah. Kemudian kalau nafsu lawamah cahaya muncul hitam samar. Ini terkadang lebih ada cahaya. Kemudian nafsu mulhimah cahaya berwarna kuning. Kalau mutmainnah berwarna putih. Kemudian nafsu radiyah jernih kristal. Kalau mardiyah cahayanya berwarna terang. Nah, kalau nafsu kamilah ini sudah meliputi semua. Kita lagi muncul warna-warna antara versi energi, mungkin harus diinginkan ilmu energi masalah punya disiplin ilmuannya mungkin berbeda dengan versi tanda-tanda nafsu yang mana. Nah, ini kurang lebih sebagai untuk mengulas kenangan-kenangan dulu ketika masa-masa awal ini, atau mungkin saat sekarang juga, karena wirid pikir kita ini kan hari-hari terus kalau mengalami kurang lebihnya panduannya. Nah, ijazah sering kenangan-kenangan masa lalu ini muncul. Aku kadang bingung Gus, di dalam pewarnaan ketika aku juga tahu penjelasan tentang lola mayat ini maka aku itu kan orang bisa dekat dengan Allah, usul kepada Allah cara kemarin kan harus membunuh mati apa mati putih mati kita orang juga orang Apa? di orang bisa ilah hadratillah itu ini mati silakan mati Yeah. jadi mata ini si ono mati apa ono mati ono mati putih ono mati kuning Itu perjalanan. Iya masih kan tapi kan gini kan jadi ketika dalam konteks taroki sama kan dalam tahapan banyak sampai kepada makom kita memerangi nafsu lawamah itu pewarnanya seperti ini. Jadi pewarnaan itu simbol kematian. Harus dimatikan. Harus dimatikan. Kan? Itu kalau kita tek juga kan. Orang bisa sampai kepada Allah itu kan ada yang mati topi, ada yang mati secara tidak topi. Itu secara ini mati apa, mati isi, mati ireng, mati kuning. Hal-hal itu memang harus dilalui dan tentunya awak yakin. Nah itu loh Pak. Iya. Sing catatan besar adalah kita menuju Pak. Ya sebetulnya harus yakin Pak. Sekarang tuh tidak yakin nggak bisa. Kalau apa namanya sudah
niat lelaku Jangan ingkar. Biasanya. Oh, ki orang Belanda. Monggo. Ilmu putih Pak. Iya hakim. Hakim, kalau aku suka ya. Ya Allah, aja orang bukan kan sepakat kami ya. Ya Allah. Iya, sih. Hah?